Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini tentunya adalah terkait dengan persiapan pelamar kebutuhan khusus baik itu P2 dan P3 untuk mengikuti tes CAT BKN ya. Yang mana pada hari ini kami akan membahas soal SJT ya, atau soal kompetensi teknis P3K Guru 2023 penilaian situasi kerja sederhana untuk P2 dan P3 agar berpotensi bisa lulus tes P3K 2023, atau soal SJT untuk P2 P3 P3K Guru 2023. Tapi sebelum kita lanjut Bapak Ibu ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru ya seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Baik Bapak Ibu, tanpa perlu berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke nomor 1. Di sini teman-teman perhatikan ya, sebelum kita lanjut, admin ini menginformasikan dulu kepada teman-teman sekalian terkait dengan materi seleksi kompetensi guru untuk ASN. Yang mana di sini ada dua teman-teman ya, pelamar yaitu pelamar kebutuhan khusus dan pelamar kebutuhan umum. Kalau dikatakan pelamar kebutuhan khusus berarti itu termasuk P2 dan P3 teman-teman ya. Kalau pelamar umum kebutuhan umum itu berarti lulusan PPG, guru swasta tidak lolos PG, kemudian guru honorer negeri masa kerja di bawah 3 tahun dan tidak lolos PG, itu masuk dalam kebutuhan umum. Nah, untuk pelamar kebutuhan khusus yaitu P2 dan P3, Bapak Ibu fokus di penilaian situasi kerja sederhana. Berarti kalau dikatakan soal kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana, itu terkait dengan pembelajaran di kelas, tupoksi guru, kinerja guru dan kompetensi guru, atau teman-teman ya istilahnya pedagogik. Teman-teman fokus belajar pedagogik karena itu tidak akan jauh berbeda dengan soal kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Kemudian kalau kebutuhan umum untuk soal kompetensi teknisnya itu ada dua, pedagogik dan profesional. Kalau misalkan kebutuhan khusus soal kompetensi teknisnya itu berkaitan dengan penilaian situasi kerja sederhana. Ya, istilah seperti itu teman-teman ya, atau teman-teman pelajari terkait tupoksi guru, kinerja guru, kompetensi guru ya teman-teman, dan pembelajaran di kelas, kira-kira apa masalah dalam pembelajaran di kelas dan pemecahannya bagaimana. Di sini kita langsung bahas soal saja Bapak Ibu ya. Untuk soal nomor 1. Nah, di sini untuk soal nomor 1 adalah Anda adalah seorang guru yang telah mengajar selama beberapa tahun di sekolah. Baru-baru ini dikatakan hasil evaluasi kinerja Anda menunjukkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam praktik pembelajaran Anda dan Anda diharapkan untuk melakukan refleksi diri dan perbaikan. Anda merasa kebingungan karena Anda merasa telah melakukan yang terbaik dalam mengajar. Langkah yang Anda lakukan menghadapi situasi tersebut adalah, jadi ceritanya ini kita adalah guru yang sudah lama mengabdi, sudah beberapa tahun menjadi guru ya, tapi hasil supervisi atau kinerja guru bahwa ada beberapa kekurangan teman-teman ya dalam praktek pembelajaran kita di sekolah. Nah, kira-kira apa yang Anda lakukan atau bagaimana langkah yang kita lakukan menghadapi situasi tersebut? Apakah A, mencari sumber daya dan literatur tentang praktik pengajaran efektif dan mencoba menerapkannya dalam kelas? Oke, B, menjalin kolaborasi dengan guru-guru yang lain untuk berdiskusi tentang praktik pengajaran efektif dan saling memberikan umpan balik dan dukungan. C, melakukan refleksi diri yang lebih dalam dan terstruktur dengan membuat daftar kekuatan dan kelemahan Anda sebagai guru serta merancang tindakan untuk meningkatkan kelemahan Anda. Bukan kelemahan Anda ya, untuk meningkatkan kekuatan Anda. Ya, kemudian D, mencari bantuan psikolog atau konselor untuk membantu mengatasi perasaan bingung dan frustasi dan memberikan dukungan emosional. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah seorang guru
itu mendapatkan nilai yang rendah pada saat disupervisi atau dievaluasi kinerjanya oleh kepala sekolah. Kira-kira langkah apa yang kita lakukan? Jadi kalau menurut kami pribadi, kalau kita menghadapi masalah ini, yang pertama itu kita harus refleksi diri dulu. Kemudian kita mengidentifikasi apa kelebihan kita dan apa kelemahan kita pada saat proses evaluasi kinerja. Nah, nanti di situ setelah kita mendapatkan kelebihan dan kelemahan, kita bisa merancang tindakan untuk meningkatkan kelebihan kita dan meninggalkan kelemahan kita, teman-teman ya. Jadi kalau menurut admin pribadi sih ya, silahkan dulu ke teman-teman komen di kolom komentar ya. Tapi kalau menurut admin pribadi, berdasarkan kata kunci yang admin dapatkan di sini, yang paling tepat sih adalah C, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ada yang kurang berkenaan, silahkan pilih jawaban yang lain, kita diskusi. Ingat ya, dari 4 opsi ini A, B, C, dan D itu semua ada bobot jawabannya, teman-teman, ada nilainya karena tidak diberlakukan benar salah, seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut di soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 seperti ini, teman-teman ya. Anda menerima laporan ya. Jadi ceritanya teman-teman menerima laporan dari rekan guru bahwa beberapa peserta didik sering mengolok-olok cara berbicara Anda saat mengajar. Anda sebenarnya merasa tidak dihargai sebagai guru. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Membiarkan pelaku peserta didik karena mereka masih sangat muda. B. Tetap bersabar menahan seluruh emosi meskipun sangat menyakitkan. D. Bersabar dan memberikan hukuman yang telah disepakati agar ada efek jera. Memarahi peserta didik karena hal tersebut tidak pantas dilakukan. Jadi ada 2 opsi jawaban yang paling kuat, teman-teman ya, antara C dan D. Kata kuncinya di sini adalah siswa ini seperti mengejek kita. Jadi siswa ini mengejek guru. Apanya yang diejek? Yang diejek adalah cara berbahasa dari si guru tersebut. Nah, apa yang kita lakukan seandainya kita berada pada posisi tersebut? Intinya yang pertama itu kita harus bersabar. Tapi teman-teman harus ingat, meskipun seorang guru harus bersabar, seorang guru itu tentunya sudah membuat kesepakatan kelas, teman-teman. Jadi kesepakatan kelas itu berisi aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Jadi kalau misalkan dilanggar, maka guru itu bisa menghukum siswa tersebut. Jadi menurut admin pribadi, jawaban yang paling tepat sih B, C, teman-teman ya, yaitu bersabar dan memberikan hukuman yang telah disepakati. Jadi memang sudah ada hukuman yang telah sudah disepakati oleh orang tua siswa, sudah disepakati oleh siswa tersebut, dan sudah disepakati oleh guru. Karena yang mau kita bangun di sini adalah moralitas dari seorang siswa, ya. Tidak boleh mengolok-olok ya guru, teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Atau kalau misalkan teman-teman ada opsi jawaban lain, silahkan komen di kolom komentar. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini dia ya teman-teman ya, soal berikutnya. Selama ini Anda menggunakan metode ceramah saat mengajar. Kebanyakan peserta didik telah terbiasa dengan metode tersebut dan dapat memahami pelajaran dengan baik. Di sisi lain, metode tersebut menyebabkan guru kelas tidak aktif karena pembelajaran hanya dilakukan satu arah. Sebagai seorang guru, tindakan ke depan yang Anda lakukan adalah, nah, jadi ceritanya ini guru ini ketika mengajar itu menggunakan metode ceramah. Berarti metode itu cuma satu arah, dan sebenarnya untuk metode ceramah di tahun 2023 itu sudah harus ditinggalkan, teman-teman ya. Jadi betul-betul pembelajaran itu harus menyenangkan dan betul-betul memerdekakan siswa dalam belajar, teman-teman. Nah, jadi bagaimana kira-kira tindakan teman-teman ya ketika teman-teman mengajar menggunakan metode ceramah tetapi justru kelas tidak aktif karena komunikasinya hanya satu arah. Nah, A. Menggunakan metode ceramah dengan menambahkan sisi tanya jawab agar terjadi komunikasi dua arah. Kemudian menggunakan metode pembelajaran lain jika peserta didik menghendaki. C. Menggunakan metode lain agar pembelajaran dua arah dan penjelasan lebih mudah dipahami. D. Menggunakan metode ceramah secara konsisten karena telah terbiasa.
Oke, jadi yang paling tepat jawaban di sini teman-teman adalah metode ceramahnya ini seharusnya harus diganti. Nah, ini kan kata kuncinya metode ceramah, kemudian hasilnya kelas tidak aktif, maka otomatis kita tidak bisa lagi mempertahankan metode ceramah ini teman-teman. Jadi metode ceramah ini harus diganti. Tujuannya agar tercipta pembelajaran dua arah dan otomatis siswa akan lebih mudah dalam memahami penjelasan dari guru. Jadi kalau kita lihat kata kunci, kemungkinan opsi jawaban terkuatnya adalah C teman-teman ya. Silakan teman-teman komen di kolom komentar ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, ini masih ada ya soal nomor berapa ya? Silahkan teman-teman jawab sendiri soal ini dan komen di kolom komentar ya teman-teman. Kemudian satu nomor lainnya di sini ya, ini juga soal nomor terakhir ya dalam kelas Anda ya. Silahkan teman-teman jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.